Reformasi tahun 1998 adalah peristiwa yang sangat mencengangkan, yang begitu kompleks. Dan kami akan membahas tentang peristiwa reformasi tahun 1998 dalam hubungan sosial. Saya Ryan, sebagai presentator dari video ini, mewakilkan teman-teman saya yaitu Rifat, Farah, dan juga Sibela. Peristiwa reformasi tahun 1998 adalah salah satu titik balik sejarah Indonesia yang mana mengakhiri 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Reformasi ini ditandai dengan krisis ekonomi, politik, dan sosial yang memuncak pada Mei 1998, menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21. Peristiwa ini didasari atas rasa kecewa dan amarah terhadap pemerintahan Soeharto, presiden kedua dari Indonesia. Perasaan ini diluapkan dalam bentuk demonstrasi secara besar-besaran oleh mahasiswa dan rakyat. Oleh mahasiswa dan rakyat. Nah, pada akhirnya Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri. Itu adalah sekilas dari peristiwa tersebut. Sekarang akan kami bahas mengenai hubungan sosial yang terdapat dalam peristiwa ini. Dalam sosiologi, hubungan sosial dapat dikategorikan menjadi proses sosial sosiatif, yaitu mendorong kerjasama dan integrasi. Juga proses sosial disosiatif, menyebabkan konflik atau perpecahan. Reformasi Reformasi tahun 98 melibatkan kedua jenis proses sosial ini secara bersamaan. Meskipun begitu, reformasi tahun 98 lebih dominan sebagai proses sosial disosiatif karena terjadi konflik antara rakyat dan pemerintah, seperti pemberontakan dan juga rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Soeharto. Adapun proses sosial disosiatif yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara masyarakat dan mahasiswa dalam menuntut perubahan. Lalu digali lebih dalam, kita dapat menemukan imitasi, kita dapat menemukan sugesti, kita dapat menemukan identifikasi dan juga simpati. Imitasi yang ditemukan adalah dua hal. Mahasiswa dan masyarakat meniru aksi protes dari gerakan demokrasi di luar negeri dan juga dari pengalaman demonstrasi yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Lalu untuk sugesti, tokoh-tokoh reformasi seperti Amin Rais, Gus Dur, dan Megawati memberikan pidato yang menginspirasi masyarakat untuk bergerak melawan rezim Orde Baru. Berita tentang tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei juga membuat banyak sekali masyarakat terpengaruh secara emosional dan ikut turun ke jalan. Lalu untuk identifikasi, mahasiswa itu melihat tokoh reformasi sebagai panutan dan ingin ikut berjuang. Lalu rakyat kecil mengidentifikasikan dirinya dengan mahasiswa karena merasakan penderitaan akibat krisis ekonomi yang sama. Lalu untuk simpati, banyak orang merasa sedih dan juga marah atas tragedi Trisakti dan juga kekerasan yang menimpa terhadap mahasiswa. Masyarakat umum bersimpati terhadap korban kerusuhan, tetapi tidak semua aksi. Lalu untuk kesimpulan, dapat ditemukan tindakan yang sosiatif dan disosiatif sekalipun. Digali lebih dalam, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Keempat aspek ini dapat ditemukan di dalam satu peristiwa. 4 aspek
dalam satu peristiwa, membuat reformasi tahun 98 bisa diceritakan lebih dalam dari berbagai aspek. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf bila ada salah informasi, dan yang benar hanya dari Allah Ta'ala. Sore-sore dari Payung Teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.